Cerita dimulai di rumah Litang, seorang mahasiswa biasa yang baru saja keluar dari militer 6 bulan yang lalu. Dia berada di tengah keramaian dan hiruk-pikuk pernikahan saudari perempuannya. Anggota keluarganya mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang kehidupan Tang pasca militer yang tampak datar. Namun, dia berbagi rencananya untuk memulai liburan kerja di Kanada. Dia mengatakan bahwa dia akan liburan ke Kanada, kembali ke kampus. Tang mengobrol dengan teman-temannya, Gyeonghwan dan Miyong. Dia bercerita tentang betapa hidupnya terasa membosankan sejak SMA karena mendambakan kegembiraan. Di rumah, Tang asik menonton video yang menampilkan keindahan Kanada. Apartemennya sedikit berantakan. Kemudian, dia membuka paket bingkai foto pegunungan, bersemangat untuk menggantungnya di dinding. Dia menghadapi masalah kecil. Dia tidak bisa memasang paku di dinding. Kemudian, Tang pergi ke minimarket untuk bekerja paruh waktu. Beberapa saat kemudian, seorang pelanggan mabuk masuk dan meminta rokok. Orang ini mencoba memesan makanan seolah-olah toko itu adalah restoran, tetapi temannya bersikap baik kepada Tang. Temannya akhirnya membeli makanan dan keduanya menikmati makanan mereka lalu pergi. Menjelang waktu tutup, bos Tang datang memintanya untuk pulang. Memanfaatkan kesempatan ini, Tang mencoba bertanya apakah dia bisa meminjam palu untuk menggantung foto, tetapi bosnya tidak mendengarnya. Pantang menyerah, Tang memutuskan untuk tetap membawa palu itu bersamanya. Dalam perjalanan pulang, Tang menemukan pria mabuk yang tadi tergeletak di pinggir jalan. Melihat temannya di dekatnya, dia mencoba memberitahu pria itu tentang temannya yang mabuk, tetapi temannya itu mengabaikannya, meyakinkan Tang bahwa semua baik-baik saja. Meskipun demikian, Tang bersikeras dan situasinya memburuk saat pria itu mulai menyerangnya. Kilasan ingatan Tang dan Gyeonghwang saat di SMA tiba-tiba muncul, menjelaskan akar dari ketahanan Tang dalam menghadapi kesulitan. Tang mengaku bahwa dia tidak pernah membalas secara fisik sebelumnya. Lalu, Tang mengambil palu dari tasnya dan memukul pria agresif itu, membuatnya jatuh dan meninggal seketika. Kekhawatiran terukir di wajah Tang. Itu mendorongnya untuk bersembunyi saat ada yang lewat. Di sepanjang jalan di antara mereka, ada seorang wanita tunanetra yang ditemani anjing peliharaannya bernama Rex. Tidak menyadari kehadiran Tang, dia melanjutkan perjalanannya. Secara tidak sengaja, wanita itu melewati Tang yang baru saja membunuh seseorang. Kembali ke rumah, Tang membersihkan darah dari tubuhnya. Beban dari peristiwa baru-baru ini sangat berat baginya. Saat air membasahi tubuhnya, dia mulai mengalami halusinasi, membayangkan pria tadi berada di depannya. Kemudian malam itu, Gyeonghwan mengunjunginya. Gyeonghwan datang dalam keadaan mabuk setelah bersenang-senang. Tang bergumul dengan pikirnya dan mengangkat topik para pembuli di masa SMA mereka. Gyeonghwan mengungkapkan bahwa para pengganggu dari masa lalu mereka sebenarnya sedang berkembang dalam kehidupan mereka masing-masing. Pemberitahuan itu membuat Tang merenungkan kehidupannya. Tang berbagi cerita dari masa lalunya ketika dia menyelingkuhi pacarnya. Dia pikir dia akan ketahuan, tetapi tidak pernah. Ini bukan pertama kalinya dia lolos dari konsekuensi. Dia juga berhasil mencuri tablet Gyeonghwan di masa SMA tanpa ketahuan. Sepertinya Tang memiliki bakat untuk lolos dari segala sesuatu, baik dengan keberuntungan atau beberapa kemampuan misterius. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia menjatuhkan palu di jalan, satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan kejadian kemarin. Keesokan paginya, detektif Jung dan temannya memeriksa jenazah pria mabuk dan teman Tang. Sementara itu, Gyeonghwan meninggalkan rumah Tang dengan terburu-buru. Di sisi lain, Tang dipanggil untuk bekerja di toko karena rekan kerjanya tidak bisa datang untuk piketnya. Peristiwa yang terjadi terus menambah lapisan misteri dalam hidup Tang. Detektif Jung masuk ke tokonya dan menanyakan
menanyakan tentang kamera keamanan kepada pemiliknya. Kemudian, dua anak muda terjerat masalah dengan Jung yang menyebabkan mereka dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, kedua anak itu mendapatkan peringatan saat detektif mengulas rekaman kamera keamanan. Pertanyaan yang membingungkan muncul, bagaimana jenazah berakhir di lokasi terpisah? Saat penyelidikan berlanjut, misteri menjadi semakin dalam. Mengulas rekaman kamera keamanan, detektif Jung mengidentifikasi pria mabuk membeli barang dari Tang. Oleh karena itu, ketika Tang tiba di toko, detektif siap untuk meminta keterangan kepada Tang. Detektif bertanya, apakah Tang ingat dua pria tersebut? Tepat ketika Tang hendak menjawab, rekan detektif menyela dan menyatakan bahwa seorang saksi melihat kedua pria itu terlibat dalam pertengkaran fisik. Cerita semakin rumit. Saat interogasi, banyak hal baru yang tak terduga. Dengan lebih banyak hasil penyelidikan, para detektif sampai pada kesimpulan mengejutkan bahwa kedua pria itu mungkin saling membunuh. Hal mengejutkan yang lain, ketika detektif menonton rekaman kamera keamanan, seekor lalat dengan nyaman menghalangi kamera tepat ketika Tang mengambil palu. Detail yang tidak terduga ini menambah misteri pada situasi. Istri pria mabuk memberikan kesaksiannya kepada polisi. Menurut kesaksiannya, suaminya sering membawa temannya, Myung Jin, seorang rekan kerja. Dia mengatakan Myung Jin sangat ramah, penuh dengan perhatian. Hubungan mereka berkembang menjadi perselingkuhan dan sampai merencanakan pernikahan. Namun, detektif tetap skeptis tentang keberadaan Myung Jin karena dia gagal menemukan catatan tentangnya. Terlebih lagi, detektif yakin bahwa dia pernah bertemu dengan pria misterius ini sebelumnya. Memperdalam intrik yang menyelimuti peristiwa yang terjadi, detektif kembali ke toko untuk membeli permen karet. Sementara di sana dia menasehati Tang tentang kemungkinan efek trauma. Dia juga berbagi simpatinya, menyebut bahwa dia juga mengalami perlakuan yang sama karena memiliki nama yang tidak lazim, sama seperti Tang. Pengalaman yang sama ini menciptakan hubungan antara mereka, menyoroti tantangan yang mereka hadapi. Kemudian Gyung-hwan muncul, menyebut bahwa dia telah mencoba menelpon Tang. Dia mengungkap mereka berdua diinterogasi oleh seorang detektif tentang Tang. Kedua temannya itu memutuskan untuk pergi minum keesokan harinya, membawa berita mengejutkan. Ternyata identitas Myung Jin palsu. Nama aslinya adalah Yo Byul, seorang tersangka dalam kasus pembunuhan berantai tahun 2009 yang telah terungkap melalui analisis DNA. Setelah mengetahui ini, Tang terlihat lega. Selama momen intim dengan seorang wanita, dia mengalami halusinasi. Kali ini, dia dengan berani menghadapi pria itu tentang kejahatannya, percaya bahwa dia berperan dalam mengakhiri perbuatan jahat Yo Byul. Kisah itu kemudian beralih ke seorang wanita buta yang bermain dengan anjingnya di dalam rumahnya. Palu yang digunakan Tang tergeletak di atas meja, menambah misteri lain pada cerita ini. Tang dikejar oleh seekor anjing membawa palu di tasnya. Dia terbangun bertanya-tanya, apakah itu hanya mimpi? Tang kemudian menuju rumah orang tuanya, di mana ibunya mendesaknya untuk bergabung dengannya di gereja. Ketika dia membuang beberapa sampah, dia disuguhi pemandangan yang mengkhawatirkan. Kepala terputus dari pria yang telah meninggal tergeletak di tempat sampah. Detektif mengunjungi sebuah toko bunga, namun pemilik toko lebih sibuk dengan telepon daripada melayaninya. Tanpa terpengaruh, dia pergi ke toko lain mencari kotak hadiah. Namun, setelah menemukan bahwa dua botolnya hilang, dia membuangnya. Tugas-tugas ini tampaknya dimaksudkan untuk ayahnya, seorang mantan polisi yang kini tidak sadarkan diri di tempat tidurnya. Setelah kembali ke rumah, detektif dihadapkan dengan kritik dari ibunya karena tidak membawa bunga. Ibu Tang khawatir melihat berat badan Tang yang semakin menurun.
dan menyatakan kekhawatirannya tentang Tang yang tidak masuk kelas. Sebelum dia bisa menjelaskannya, salah satu temannya mengganggu mereka. Semua bergerak menuju gereja, di mana ibu Tang berbagi sentimen tulusnya. Dia mendorongnya untuk pergi ke luar negeri jika dia ingin, meyakinkannya bahwa baik dia maupun ayahnya tidak akan menjadi beban. Sebagai gestur simbolis, dia memberikan selembar tiket lotre dengan harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi anaknya. Di kantor polisi, tekanan kepada polisi semakin meningkat karena tidak bisa menangkap Yobiol sebelum kematiannya. Seorang kapten ikut campur, mengajak detektif ke samping dan menginstruksikannya untuk berhenti memikirkan pria itu, membuat jelas bahwa detektif telah mengejar seorang tersangka dengan latar belakang sebagai mantan polisi. Tang mendapatkan ponsel baru sebelum menuju ke toko untuk shiftnya. Wanita paruh baya mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pesan selamat datang di pintu utama. Itu adalah wanita buta sebelumnya. Dia muncul dengan permintaan tak terduga, meminta uang sebesar 2 juta won. Terungkap bahwa dia tidak benar-benar buta dan menyadari bahwa Tang terlibat dalam kematian seseorang. Dia memberi petunjuk memiliki palu, membuat misteri baru lagi. Di kampus, temannya berbicara tentang Tang yang mencari bantuan keuangan dari keduanya. Tang bahkan mencoba menjual ponsel barunya, namun usahanya gagal. Putus asa, dia meminta uang muka gajinya dari bosnya. Namun, karena pengalaman buruk sebelumnya, pemilik toko menolaknya. Namun, kemudian Tang menerima pesan yang mengejutkan dari bosnya yang menunjukkan bahwa dia telah dibayar setelah semua ini. Namun, uang gaji yang dikirim kurang. Tang mengambil detail rekening tabungan rumahnya dari orang tuanya dan mencairkan seluruh akun. Perjuangan keuangan semakin intens bagi Tang. Temannya terus menelpon Tang, namun dia tidak menjawab. Tang berada di toko, membawa tas dengan semua uangnya. Bosnya mengatakan melihat wanita buta. Dia menemukan bungkus rokok yang menunjukkan alamat dan waktu. Di kantor polisi, kapten memarahi detektif, mengatakan bahwa dia mengejar pria itu karena alasan pribadi terkait ayahnya. Detektif membela diri mengatakan bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya. Keesokan harinya, Tang menuju rumah wanita itu. Dia santai menyiapkan kopi dan berbincang-bincang dengan Tang. Namun, Tang tetap diam. Saat Tang mengeluarkan uang, dia terkejut ketika wanita itu mengatakan maksudnya adalah 2 juta won per bulan. Mengeluarkan palu menyatakan bahwa dia tidak akan membahayakan dirinya menjadi rekan pelaku. Untuk jumlah uang yang sedikit, merasa terdorong, Tang meninggalkan uang, mengambil palu dan keluar. Namun, wanita itu mengatakan sesuatu yang menyiratkan bahwa dia tahu detail ekstensif tentang keluarga Tang, mendorong Tang untuk kembali. Dia menegaskan bahwa bahkan tanpa palu, polisi dengan mudah dapat menangkapnya, menyuntikkan rasa rentan dan meninggalkan resiko bagi Tang. Dalam momen yang mengganggu, Tang membayangkan dirinya menyerang wanita itu dengan palu, menyebabkan wanita itu mati. Tang dengan cepat mengambil barang-barangnya dan melarikan diri, meninggalkan darah di pintu. Kemudian, ketika paket susu menumpuk di pintu wanita itu, seorang kurir memeriksanya. Tidak lama dari itu, tali polisi mengelilingi area dan detektif menyelidikinya. Sayangnya, tubuh wanita itu rusak parah. Kemungkinan besar karena anjingnya mengoyak tubuhnya. Kegaduhan yang disebabkan oleh kekacauan di kebun mengungkap penemuan mengejutkan. Tengkorak terkubur di tanah. Dalam penemuan polisi, mereka menemukan 2 kerangka di kebun wanita itu. Kembali di rumah, Tang merasakan kehadiran Yok dan merenungkan tentang bagaimana dia bisa membunuh seseorang dengan mudah. Dengan aneh, dia menyadari bahwa dia telah berada di dalam rumah selama 4 hari tanpa makan. Dia bertanya-tanya mengapa polisi belum datang kepadanya, meskipun banyak panggilan tak terjawab di teleponnya. Secara mengejutkan, polisi menemukan bahwa anjing menjilati semua yang disentuh Tang.
menghilangkan sidik jarinya atau DNA apapun. Hal ini menyebabkan diskusi tentang nasib anjing, mempertimbangkan apakah dia harus disuntik mati. Kondisi tak terduga ini mempersulit situasi Tang. Bahkan dia merasa semakin sulit. Selama waktu ini, Tang yang sangat bermasalah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, namun tidak berhasil. Gyong Hwan yang khawatir mendatanginya, memaksa untuk masuk. Perselisihan sengit terjadi. Tang mengaku bahwa dia yang mencuri tablet Gyong Hwan, dan Gyong Hwan mengejutkan Tang. Dia mengaku bahwa dia telah mengetahuinya dari awal. Perilaku Tang kemudian berubah menjadi positif. Dia membuat Gyong Hwan bingung apakah Tang adalah orang yang baik atau tidak. Di kantor polisi, salah satu rekan detektif yakin pasti ada orang lain di rumah Shon Yo-ok pada hari itu, tetapi tidak ada bukti konkret untuk mendukung kecurigaan ini. Kemudian, keputusan diambil untuk menyuntik mati anjing, dan rekan tersebut ditugaskan untuk membawanya ke penampungan. Di perjalanan, anjing tersebut menunjukkan keinginan yang kuat untuk masuk ke tempat karaoke di mana Tang saat ini sedang merenung di salah satu ruangan. Tang yang masih menghindari pekerjaannya mengetahui bahwa bosnya telah melaporkannya ke polisi. Dua anak laki-laki dari episode sebelumnya kembali melihat polisi berjalan dengan anjing. Mereka memutuskan untuk memainkan lelucon padanya, berlari mendekatinya. Salah satu dari mereka menusuknya dengan botol pecah. Sementara itu, Tang muncul dari tempat karaoke dan mendengar berita mengejutkan tentang Yo-ok yang membunuh kedua orang tuanya. Dua anak laki-laki yang masih berjalan di jalan menyadari bahwa mereka kehilangan dompet mereka. Saat melihat Tang berjalan, mereka memutuskan untuk mengganggunya. Tapi ketika mereka mendekati Tang, dia merasakan kesan yang aneh di bagian belakang lehernya. Sensasi yang terjadi dua kali terakhir ketika dia terlibat dalam pembunuhan. Adegan berikutnya memperlihatkan dua tubuh tak bernyawa tergeletak di tempat sampah. Detektif tiba di tempat kejadian pada pagi harinya. Sementara Tang terbangun di rumahnya dan terkejut menemukan dirinya penuh darah bersama palu. Sekarang ada batu berdarah disertai dengan catatan kecil. Tang ingat bahwa seseorang membawanya pulang, tetapi dia tidak yakin dengan identitasnya. Catatan itu mendorong Tang untuk mencari bantuan jika diperlukan. Catatan itu meninggalkan nama grup Telegram yang dinamakan Just for Hero. Catatan misterius tersebut menambah misteri dan menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan Tang dalam peristiwa terkini. Kilas balik menunjukkan Yeok yang lebih muda bergaul dengan teman-temannya. Ketika dia merokok, ada kebocoran gas dan tempat itu meledak menyebabkannya kehilangan satu mata dan meninggalkan bekas luka bakar. Beralih kepada Yeok dewasa, menggunakan pipa untuk mengirim gas keluar kamar orang tuanya. Ibunya terbangun, mengacaukan rencananya. Dia mengambil pisau. Dia telah mendaftarkan orang tuanya untuk 8 asuransi jiwa. Seorang menceritakan kisah tentang Yeok yang mengklaim bahwa kematiannya tidak bisa menghapus kejahatannya. Detektif membaca keseluruhan cerita itu dalam sebuah postingan media sosial. Dia dan rekannya bertemu dengan wanita yang menulisnya, sepupu Yeok. Dia mengklaim bahwa Yeok memasukkan wajahnya ke air panas dan dia melakukan itu hanya karena dia menikmatinya. Di kantor polisi, Chung Jin diberi selamat karena bisa kembali bekerja. Dia menggambarkan penikaman itu dan kemudian bertanya tentang dua anak laki-laki yang dibunuh. Chung Jin berbicara dengan kapten dan memberitahunya bahwa dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Detektif dan rekannya pergi ke pemakaman salah satu anak laki-laki SMA itu. Detektif bertanya kepada ibunya tentang serangan terhadap Chung Jin, tetapi ibu itu menamparnya. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya-tanya apakah dia terlalu keras. Detektif menceritakan kisah tentang kasus yang pernah dia tangani.
seorang gadis bunuh diri setelah diperkosa oleh dua anak laki-laki. Pada pemakamannya, ibu anak laki-laki itu muncul dan membuat kehebohan mengklaim semuanya adalah persetujuan. Detektif mengungkapkan bahwa wanita itu adalah ibu dari anak laki-laki tersebut. Anak-anak itu kemudian melakukan lebih banyak penyerangan dan pencurian. Itulah mengapa Nangam menargetkannya dan temannya dalam kejadian sebelumnya. Nangam berbicara dengan pemilik toko serba ada dan mengetahui bahwa Yeok telah berdiri di jalanan dekat toko pada pukul 10. Detektif bertanya tentang Litang dan pemiliknya marah karena Tang mengambil uangnya. Dia kemudian menyebut bahwa Tang juga melihat wanita itu di rumah. Tang menghubungi pengguna Telegram Just for Hero, mengungkapkan bahwa dia mengetahui nama Tang. Tang ketakutan dan memblokirnya. Kemudian, seorang tukang pos datang ke pintunya, memberinya surat kehadiran untuk persidangan tentang pencurian uang dari bosnya. Nangam berbicara dengan Chung Jin dan mencoba meyakinkannya untuk tidak berhenti. Dia menolak dan pulang ke rumah di mana istrinya memberitahunya bahwa Nangam memberikan sepeda kepada anak mereka. Nangam kemudian bertemu dengan detektif yang bertanggung jawab atas kasus penipuan keuangan Tang. Rekan detektif mengunjungi rumah gadis dari kisah Nangam. Ayah gadis itu, Sang Muk, tiba-tiba mengaku membunuh anak laki-laki yang memperkosa anaknya. Sementara itu, Tang sekarang telah memutuskan untuk menyerahkan diri. Dia menelpon detektif yang bertanggung jawab atas kasus penipuan keuangan. Tetapi detektif salah paham dan memintanya untuk datang jam 9. Tang menyimpan sebagian uang untuk ibunya dan untuk bosnya, memasukkan semua bukti pembunuhan ke dalam sebuah tas dan meninggalkan rumah. Sangmo memberikan kesaksiannya, mengatakan bahwa dia membunuh anak laki-laki dengan batu bata, tetapi tidak ingat apa yang dilakukannya setelahnya. Nangam tidak percaya. Dia masuk ke ruangan interogasi dan mengungkapkan kebohongan-kebohongan pria itu. Dia tidak merokok, tapi korban-korban memiliki luka bakar rokok. Dia juga kidal, sementara pembunuh menggunakan tangan kanan. Atasan Nangam kesal tentang perkembangan tersebut, tetapi Nangam meyakinkannya. Nangam juga kemudian mendapatkan pesan dari detektif lain yang memberitahunya tentang Litang. Rekannya meminta maaf atas sikapnya yang tergesa-gesa. Dia kemudian mengatakan bahwa dia memberitahu ibu anak laki-laki SMA bahwa mereka memiliki tersangka. Dia bertanya, apakah itu bisa menjadi masalah? Kilas balik menunjukkan Sanggu yang menerima pisau dalam paket di rumahnya. Dia kemudian sangat ingin pergi dengan maksud membunuh anak laki-laki itu. Dia mengirim pesan dengan orang yang sama yang menghubungi Tang Just for Hero. Orang itu memberitahunya untuk melakukan apa yang telah mereka latih. Saat ini, pria itu tertabrak mobil tepat di luar kantor polisi. Ini adalah ibu anak laki-laki SMA yang mengemudikan mobil itu. Sementara Tang menyetorkan uangnya ke ATM. Dua pria dengan sepeda motor mencuri tasnya, kemudian melarikan diri. Ketika mereka tidak menemukan uang dalam tas Tang, mereka membuang tas Tang ke dalam sungai dengan semua bukti yang ada di dalamnya. Sedangkan Tang sendiri berada di dalam sebuah ambulan dan dibawa ke rumah sakit karena lengannya terluka ketika dia jatuh saat tasnya dirampas. Sangguk berada di tempat tidur di rumah sakit. Nangam meminta penjelasan mengapa dia mencoba memalsukan dirinya sendiri dan melindungi pembunuh sesungguhnya. Setelah dia pergi, Sangguk menerima pesan lain dari Just for Hero. Dia melihat Tang berjalan keluar dengan lengan yang dibalut dan mengikutinya, tetapi kursi rodanya terjatuh. Tang mendengar suara itu dan kembali. Sangguk menyuruhnya untuk pergi karena polisi
polisi berada di gedung, Tang menyadari bahwa pria itu tahu siapa dia dan mencoba untuk mengetahui lebih lanjut, tetapi sanggup mengatakan bahwa mereka akan menghubunginya lewat telegram. Tang bergegas pergi, tetapi sayangnya Nangam melihatnya dan mengikutinya, sanggup menonton video-video putrinya dan memikirkan kenangan dengan dia. Dia kemudian mengambil segenggam pil tidurnya bersama kilas balik menunjukkan sanggup menonton Tang bertarung dengan dua anak laki-laki dan memukul kepala mereka dengan batu bata, tetapi Tang pingsan tepat setelah melakukannya. Saat Nangam mengikuti Tang, dia dipanggil kembali ke rumah sakit. Tang membuka telegramnya dan menyadari bahwa akun itu telah dihapus. Dia kemudian mengingat bahwa dua orang membawanya pulang, bukan hanya satu. Kemudian adik dan ibu Tang datang mencarinya di apartemennya, tetapi tempat itu tampaknya telah dikosongkan. Kilas balik, Sanmuk minum dengan seseorang, berbicara tentang bagaimana anaknya tidak langsung mati, tetapi menderita beberapa jam di rumah sakit. Sanmuk mengakui dia ingin membunuh orang-orang yang melakukan itu kepada putrinya, dan orang yang duduk di depannya, seorang pria muda, memberitahunya bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dia mengenakan jaket Batman. Sekelompok pekerja baru selesai makan malam. Bos mereka memberikan kartunya kepada yang lain dan pulang. Dia memanggil seorang supir dan berasumsi bahwa itu adalah orang yang menunggu di mobilnya. Pria itu mengenakan jaket yang bertuliskan Just for Hero. Di tengah jalan, pria itu terbangun dengan panggilan dari supirnya. Dia menyadari bahwa dia sedang pergi ke arah lain. Lampu berkedip di dalam mobil, dan ketika kemudian melihat seorang mayat mengapung di sungai. Sementara itu, Tang datang untuk melihat pemilik toko. Pemiliknya menarik kembali keluhannya terhadap Tang, dan kita tahu bahwa keluarga Tang membayar uang yang seharusnya dia terima. Chung Jin secara resmi pensiun dari kantor polisi. Unit penyelidikan khusus telah dibuat untuk pembunuhan-pembunuhan itu. Beberapa bulan kemudian, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nangam mengklaim bahwa semuanya hanya untuk pertunjukan. Pemimpin unit, seorang wanita, mendengarnya dan mereka bertengkar. Nangam percaya bahwa semua pembunuhan adalah hasil kerja satu orang. Sementara wanita tersebut mengatakan bahwa tidak. Di tempat lain, di sebuah ruangan yang dipenuhi barang dagangan superhero, seorang pemuda membahas kasus pembunuhan secara online. Namanya adalah Robin, dan dia tampaknya menjadi profiler. Nangam mengunjunginya dan menunjukkan detail beberapa kasus pembunuhan, kemudian menyimpulkan bahwa ada kemungkinan itu adalah pembunuhan berantai. Sedangkan rekan Nangam mendengarkan percakapan mereka dari mobil saat Robin tanpa sengaja mengungkapkan bahwa dia menyusup ke jaringan jaksa. Nangam mengatakan kepada rekannya untuk membawa Robin ke kantor polisi. Di kantor polisi, Nangam meyakinkan kaptennya untuk membiarkannya menghadapi Nahbin. Kemudian dia pasti tahu sesuatu. Pada akhirnya, tanpa bukti, mereka membiarkan Robin pergi. Tetapi tampaknya itu bagian dari rencana Nangam. Sementara membawa Robin pulang, Nangam berbicara tentang bagaimana mereka tidak memiliki petunjuk dan mengatakan kepada Robin untuk berbagi apa yang dia temukan. Kemudian saat makan di toko serba ada, Nangam melihat anjing Yook. Nangam mengikutinya ke rumah Yook. Seseorang datang ke rumah Robin untuk mengantarkan makanan, dan ternyata itu Tang. Mereka tampaknya bekerja sama, dan Robin memberitahunya untuk berhati-hati di luar. Rekan kerja Nangam menghentikan Tang dan bertanya ke apartemen mana dia mengirimkan makanan. Di mobil di dekatnya, Nangam memberitahu Yongjae bahwa Robin pernah bekerja untuk pembunuh yang
yang dicari Nangam. Mereka tidak melihat Tang berbicara dengan polisi lainnya. Rekan kerja tersebut kemudian masuk ke mobil dan memberitahu Nangam bahwa tukang antar mengatakan dia tidak pernah melihat wajah Rohbin karena Nangam berada di rumah Rohbin ketika dia membuka pintu untuk menerima pengiriman makanan. Dia tahu itu adalah kebohongan. Dia memerintahkan polisi lainnya untuk mengejar tukang antar tersebut. Yongji dan polisi lainnya mengejar Litang, sementara Nangam masuk ke rumah Rohbin. Dia menuntut tahu apakah Rohbin telah memilih korban untuk Tang dan menekannya untuk mengungkapkan di mana Litang berada. Yongji mendapatkan tukang antar itu, tetapi dia salah orang. Kemudian Kapten menelpon Nangam dan mulai berteriak kepadanya. Ternyata Rohbin memiliki kamera yang dipasang di apartemennya dan video Nangam memukulnya dikirim ke seluruh internet. Kapten sangat marah. Lebih banyak polisi telah datang ke pintu Rohbin. Kilas balik 4 bulan yang lalu, Tang mengemas tasnya dan pergi dengan surat kepada keluarganya. Katanya dia pergi ke Kanada tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia berjanji akan segera kembali sebagai orang yang lebih baik. Tetapi akhirnya dia tidur di stasiun kereta api. Dia mencari Just for Hero, tetapi tidak menemukan apapun. Dia menghabiskan waktunya di kereta dan suatu hari Rohbin mendekatinya, memperkenalkan dirinya sebagai Just for Hero. Rohbin membawa Tang pulang dan menyarankan agar mereka bekerja sama. Dia mengaku sebagai sahabat seperti Batman dan Robin. Itulah sebabnya dia secara legal mengubah namanya menjadi Rohbin. Dia tahu semua tentang pembunuhan yang dilakukan Tang. Bahkan dia tahu tentang kekuatan luar biasa Tang yang menurutnya orang-orang yang dibunuhnya pantas mati dan semua bukti kejahatan Tang dengan mudah menghilang. Rohbin menawarkan uang kepadanya dan mengatakan bahwa mereka bisa menyajikan keadilan bersama. Keesokan paginya, Rohbin dan Tang membahas kekuatan Tang, kemudian mengatakan bahwa dia memiliki 2 rekan sebelum Tang. Dia mengatakan bahwa Tang telah bertemu dengan salah satunya dan yang lainnya adalah seorang yang tidak ingin dia temui lagi. Yang pertama ternyata adalah Biol, lalu memberi tahu Tang untuk memeriksa di belakang rak di mana dia menemukan tempat tersembunyi yang penuh dengan senjata dan berkas serta jaket yang bertuliskan Only for Heroes. Tang mengenakan jaket itu dan berjalan di jalanan hingga secara kebetulan dia bertemu dengan Jaksaji. Dia merasa ingin membunuh dan kemudian menyamar sebagai supirnya. Kemudian dia mengikat jaksa itu dan mencoba mencari tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya. Kemudian Rohbin tiba dan mengakses telepon Jaksaji, di mana mereka menemukan video yang membuktikan bahwa Jaksaji melakukan pelecehan seksual terhadap wanita. Ini cukup bukti bagi Tang untuk menusuk Jaksaji tanpa belas kasihan. Keduanya melihat tubuhnya mengapung dari jauh. Seiring berjalannya waktu, Tang melakukan lebih banyak pembunuhan dan menjadi percaya diri dengan kemampuannya untuk membasmi orang-orang jahat. Bahkan dia membangun kekuatan fisiknya agar dapat dengan mudah menghadapi orang-orang. Saat ini, Nangam dan seluruh timnya mendapatkan teguran besar. Kaptennya terlibat perkelahian dan keduanya termasuk Nangam dipecat. Di restoran Cina tempat Tang bekerja, seorang polisi bernama Song Chon bertanya tentang Litang, seorang wanita muda bernama Choi Gyong-a yang videonya bocor mengakibatkan skandal, memaksa dia pindah ke kota lain. Sementara itu, Rohbin membuat ID palsu untuk Tang dengan nama baru Lee Jang-woo. Sekarang dia berbasis di Busan dan pembunuhan terbarunya adalah seorang profesor yang tidur dengan seorang mahasiswa dan kemudian membunuhnya ketika dia hamil. Sebuah narasi dari Rohbin menyatakan
bahwa perbuatan Tang adalah esensi dari kebaikan murni. Sementara itu, Tang bekerja di supermarket di bagian ikan. Saat ini, rekan-rekannya membicarakan seorang karyawan perempuan, Choi Gyong-e. Wanita muda itu diminta untuk bekerja di kasir. Dia melakukannya, tetapi tampaknya curiga terhadap pria. Secara khusus, seorang wanita memancing pertengkaran dengannya. Setelah itu, wanita itu keluar ke mobilnya dan melihat Tang merokok di dekatnya. Dia mengeksposnya karena mencuri produk yang dia klaim ingin dikembalikan. Gyong-e memperhatikan Tang berbicara dengannya. Kemudian dia merokok dengan Tang dan mengatakan bahwa mereka berdua serupa. Mereka berusaha melarikan diri dari masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Gyong-e menjemput ibunya di stasiun kereta. Dia melakukan operasi plastik agar tidak dikenali. Ibunya memintanya untuk mengunjungi rumah sesekali. Chung-jin mengunjungi Nangam dan terkejut melihat Rex di rumahnya. Nangam mengatakan bahwa dia akan menjaga Rex sampai tuduhan terhadapnya dicabut. Seorang Yongji yang frustasi juga datang dan menegur Nangam karena tidak memberi tahunya tentang jubah dalam kasus tersebut. Yongji memberi tahu Nangam bahwa saat bekerja pada kasus yang lain, dia melihat rekaman Tang pergi ke Busan. Mereka membahas pembunuhan di Busan dan Nangam memberikan saran untuk bersama-sama pergi ke keluarga Tang dan menyarankan mereka untuk melaporinya hilang. Mereka melakukannya, tetapi 3 anggota keluarga Tang kesulitan percaya bahwa Tang akan bertanggung jawab atas pembunuhan. Saat makan malam, Gyong-e marah pada seseorang pria yang menatapnya, tetapi bukan karena videonya, melainkan dia mengenali Gyong-e dari sekolah dasar. Ketika dia menggunakan nama lain, mereka berbincang sejenak dan pria itu mengatakan bahwa dia pernah menulis tentangnya di jurnal sebagai seseorang anak yang baru-baru ini ditemukan. Ketika dia mencoba meminta nomor teleponnya, dia dengan lembut menolaknya. Yang dan ibu Tang datang ke kantor polisi dan mendaftarkan Tang sebagai orang hilang. Ini membantu Nangam dan Yongjae secara resmi pergi ke Busan untuk mencari Tang. Detektif Busan sepertinya tidak berpikir bahwa Tang bisa menjadi pelaku pembunuhan profesor. Nangam meminta informasi tentang kematian lain yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu, Tang mengalami halusinasi dengan Jaksaji. Jaksaji mengatakan bahwa Tang tidak akan bisa mengelak dari polisi selamanya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Tang bangun dan saat dia akan memasuki lift, dia merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Dia berlari pulang. Gyong-e sedang bekerja ketika dia mendapatkan telepon dari teman sekolahnya yang ditemuinya sebelumnya, Sang Min. Dia mengatakan bahwa videonya juga bocor dan dia diperiksa karena itu. Mereka bertemu dan Sang Min mengakui bahwa dia mendapatkan nomor teleponnya dari seorang polisi karena berada dalam situasi serupa. Dia tidak tahu kemana lagi dia harus pergi. Orang tuanya tidak ingin berurusan dengannya dan pacarnya putus dengannya. Gyong-e membiarkannya menginap. Ketika dia sendirian di kamar mandi, kita melihat dia tersenyum sendiri. Malam hari, Gyong-e menawarkannya untuk berbagi tempat tidur. Tentu saja, dia berbohong dan berhubungan baik dengan pacarnya. Dia membuat alasan untuk mengunjungi Busan lagi. Ketika dia berada di dekat supermarket, Tang mendengarnya berbicara dengan pacarnya di telepon. Gyong-a terus menghabiskan waktunya bersama Sang Min sambil membersihkan kamar mandi. Tang mengalami halusinasi, melihat dirinya sendiri memegang pisau alih-alih semprotan air. Bayangannya tiba-tiba menyerangnya. Di rumah, Gyong-e bahagia dipelukan Sang Min. Begitu bahagianya sehingga dia menyarankan kembali ke Seoul. Tetapi dia menyadari dan memeriksa ponselnya, lalu menemukan video dengan ucapan pernikahannya. Gyong-e dan Sang Min saling berseteru dan berujung pada Sang Min mendorong Gyong-e dan mencekiknya membuat Gyong-a meninggal. Nangam dan Tang secara terpisah
terpisah melihat berita tentang kebakaran besar di gudang Gyeongdae. Di sebuah toko, seorang pria di toko tertawa. Nangam mencoba menyelidiki atas pembunuhan Gyeongdae, tetapi detektif Busan bersikeras melakukan segalanya dengan perlahan. Di tempat kerja, Tang mengetahui bahwa Gyeongdae meninggal. Dan tanpa terkejut, dia kemudian melihat Song Chan di pasar mengikutinya. Tang mencoba melarikan diri, tetapi Nangam masuk melalui pintu depan. Dia bergegas ke bagian belakang toko di mana Song Chan sedang menunggunya. Bulu kuduk Tang terasa gemetar, dan dia menyadari pria ini telah membunuh banyak orang. Saat Nangam tiba di sana, keduanya sudah menghilang. Dia kemudian meminta alamat Tang kepada pemilik toko. Sementara itu, Sang Min didiagnosis telah menderita ganaria. Dia menelpon pacarnya yang juga menderita penyakit tersebut dan mengaku selingkuh. Dia pulang menemukan Son Chang menunggunya di depan pintu. Chan memintai keterangan seperti polisi biasa saat dia menyadari bahwa Sang Min memang membunuhnya. Tang sekarang dalam pelarian. Dia menelpon Roh Bin dan mengatakan ada perasaan yang berbeda kali ini. Lalu dia memintanya untuk tetap diam dan mematikan teleponnya. Song Chan memberi tahu Sang Min tentang Tang dan bagaimana dia telah mencarinya. Dia berharap Tang mencari Sang Min saat ini. Sang Min akhirnya menulis catatan pengakuan tentang pembunuhan itu. Chen membunuhnya. Dia membakar apartemen sebelum dia pergi. Nangam dan detektif Busan pergi ke rumah Tang pada waktu yang sama. Yang J dan polisi lainnya pergi ke rumah Sang Min dan bahkan melihat Chan pergi. Nangam membuka pintu untuk melihat rumah Tang yang dipenuhi asap, sementara dapur Sang Min meledak, melukai Yong Jae yang berada tepat di depan pintu. Tang hendak masuk ke lift, dan bulu kuduk di lehernya merinding saat dia melihat pria di dalam lift. Setelah dia pergi, pria itu tersinggung karena diabaikan dan masuk ke apartemen Tang. Kemudian pria itu menyemprotkan pemadam kebakaran ke seluruh tempat. Saat ini, dia berada dalam tahanan polisi, sedang diinterogasi oleh Nangam dan detektif Busan. Berpindah ke Song Chan, dia melepas sarung tangannya, memperlihatkan jarinya yang sepenuhnya hitam. Dia mengoleskan salep pada kulitnya sambil berbicara dengan kucing tentang membersihkan dunia dari orang jahat. Yang J yang berada di rumah sakit menelpon Nangam dan mengungkapkan frustasinya dengan situasi tersebut. Dia kemudian menyebut melihat Song Chan di luar apartemen Sang Min. Nangam memberi tahunya untuk istirahat dan menjaga kesehatannya. Saat ini dia berada di rumah sakit di mana ayahnya dirawat. Ibunya memarahinya lagi karena mengangkat telepon pada saat seperti ini. Dokter meminta mereka untuk mengambil keputusan untuk menempatkan ayahnya dalam dukungan kehidupan atau tidak, karena itu menentukan kehidupan ayahnya. Tang sedang naik kereta ketika dia melihat seorang pria meraba-raba gadis di sebelahnya. Dia membuat kehebohan, tapi Tang tidak membela dirinya meskipun dia melihat apa yang terjadi. Setelah itu, dia pergi bermain game di sebuah kafe cyber seperti yang dia lakukan ketika dia masih muda dan menghindari pelajarannya. Roh Bin pulang dan menemukan Song Chan sudah ada di dalam. Chan adalah orang yang bekerja dengan Bin sebelumnya. Dia ingin bertemu dengan Tang, tapi Roh Bin mengatakan bahwa dia telah menghilang. Chan menyuruhnya untuk mengatur pertemuan ketika dia menemukan Tang. Lalu dia mengambil salinan buku Crime and Punishment dari berangkas Roh Bin yang sepertinya memiliki beberapa arti. Saat dia akan meninggalkan Roh Bin, Roh Bin mencoba menyerang Chan, tapi tentu saja dia gagal. Di kafe cyber, bulu kuduk Tang di leher kembali berdenyut saat seorang pria duduk di sebelahnya, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa dan pergi. Yongji mengabaikan nasihat Nangam dan datang ke rumah Roh Bin. Dia bertemu dengan Chan yang sedang pergi dan keduanya terlibat dalam pertarungan. Chan melemparkan tangga keluar jendela. Roh Bin muncul di kantor polisi dan mengatakan bahwa dia hanya akan bicara dengan Nangam. Dia memberi tahu detektif tentang Cha
yang menyalahkan dia atas ledakan gas di Busan. Cha berada di dalam mobil terjebak macet dan dia melihat seorang pemuda dan pacarnya bersikap kasar kepada supir taksi. Robin setuju untuk memberi tahu Nangam segalanya jika dia membantu menghadapi Chan. Nangam menolak untuk bekerja sama dengannya. Di atas gedung, Chan mencela pasangan muda. Pria itu tampaknya sudah mati, sementara wanita itu memohon untuk nyawanya. Itu membuat Chan mengubah pikirannya saat menit terakhir. Sementara itu, Tang memiliki mimpi buruk tentang Chan. Dia terbangun dengan berita tentang seorang pria bernama Lee. Lee baru saja melakukan pembunuhan lalu melarikan diri. Itu adalah pria yang sama di kafe cyber. Kembali ke atas atap, Chan pergi dengan catatan pengakuan yang ditulis dengan darah. Kapten polisi baru mengunjungi Nangam karena dia yang paling tahu tentang Chan. Dia membawa dokumen Robin serta rincian tentang kasus di Mopco. Pasangan muda yang dibunuh Chan. Gadis itu adalah cucu dari ketua Beyond Contraction, sebuah perusahaan besar. Sebuah promosi menanti siapapun yang memecahkan kasus tersebut. Kapten memberi tahu Nangam untuk kembali bekerja keesokan harinya. Sementara itu, Robin mendekati konstruksi untuk membantu mereka menangkap Chan. Dia kemudian menerima panggilan dari Tang yang ingin tahu lebih banyak tentang Chan. Awalnya, Robin memberikan tawaran yang sama kepada Chan seperti yang dia berikan kepada Tang, tetapi dia menyadari bahwa Chan berbeda dan sadis tanpa alasan. Tang memberi tahu Robin untuk mengatur pertemuan. Sementara itu, Chan yang sedang menelusuri koleksinya dari catatan pengakuan korban-korbannya mendapatkan pesan bahwa Tang juga ingin bertemu dengannya. Chan melakukan panggilan video call kepada Tang dan memberinya petunjuk untuk pergi ke kafe di gedung lain. Ben menunggu dengan para polisi dari konstruksi yang ingin menangkap Chan, tetapi dia melihat lokasi Tang berpindah ke tempat lain dan memberi tahu para detektif. Dia mencoba menelpon Tang, tetapi tidak diangkat. Tang menemukan Chang menunggunya di dalam kafe yang sudah hancur. Chan bertanya tentang firasatnya saat ini dan pria lain tiba di lokasi. Dia memberi tahu mereka untuk masuk, tapi yang lain tidak suka saat dia memerintah mereka. Mereka malah berbalik melawannya dan mengikatnya. Cha terpesona dengan kemampuan Tang. Tang meminta kembali bukunya Crime and Punishment, tapi Chan mengatakan bahwa dia belum selesai membacanya. Dia juga memperingatinya untuk tidak terlalu percaya kepada Robin. Sebaliknya, Chan meminta Tang untuk bekerja bersamanya sehingga mereka bisa memilih orang yang tepat untuk dibunuh. Chan menepuk bahu Tang saat dia pergi. Sesuatu berubah dalam Tang dan dia melompat keluar dengan pisau, tetapi Chan dengan mudah menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Tang bukanlah seorang pahlawan. Tang hanyalah seorang pembunuh. Saat itu, orang-orang dari konstruksi mengganggu Chan dan menyerangnya, membuat Tang melarikan diri. Dia lari keluar dan membebaskan Robin. Robin mengatakan bahwa dia menyimpan buku itu bukan karena dia tidak percaya kepada Tang. Dia meminta Tang untuk mempercayainya sekali lagi. Tang mengatakan kepada Robin bahwa dia takut tepat ketika mereka mendengar suara tembakan dari atas. Chan menggunakan tembakan hampa dalam senjatanya untuk melukai salah satu pria yang menyerangnya. Beberapa orang segera bergabung, tetapi dia berhasil melawan mereka semua. Dia membuat pria terakhir yang berdiri untuk menelpon bosnya dan mengatakan bahwa mereka kehilangan Chan. Kilas balik menunjukkan Yongji bertanya kepada Nangam apa yang membuatnya menjadi seorang polisi. Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang polisi dan menjadi satu agar tidak dipandang rendah olehnya. Ayahnya tidak pernah memperlakukan Nangam dengan baik, tapi Nangam tidak bereaksi sesuai dengan keinginan ayahnya.
Dan itu adalah hari ketika ayahnya berhenti mengganggunya. Saat ini, Nangam membawa Rek ke tempat penampungan. Tes agresi akan memutuskan apakah dia dimatikan atau tidak. Kemudian Nangam dan Kapten baru, Jun, beserta polisi lainnya melihat rekaman keamanan dari kafe yang sudah hancur. Mereka melihat Tang, Rohbin, dan Beyond Contraction. Mereka juga menemukan rekaman Chan. Polisi pergi ke daerah tempat dia terakhir terlihat dan mengetahui bahwa penjahat dari perusahaan konstruksi juga mencari Chan. Chan melihat polisi mencarinya dari atap. Polisi kemudian memeriksa ruangan tempat dia tinggal dan menemukan koleksi catatan pengakuan. Sementara itu, Tang berada di tempat persembunyian dan terlihat lelah. Robin datang untuk menjemputnya dan mengatakan bahwa mereka harus pergi ke selatan. Mereka masuk ke mobil dan pergi. Mereka membeli ponsel khusus dan Tang bahkan mampir ke rumah orang tuanya. Ibunya sering pergi ibadah pagi di gereja. Kemudian Chan mengunjungi manajer Beyond Contraction dan bertanya di mana mereka bisa menemukan ketua Hyang. Nanga mengasumsikan bahwa Chan akan menyerang ketua. Dia meyakinkan rekannya untuk pergi ke ketua sesegera mungkin. Namun, Chan sudah ada di sana. Ketua sudah diikat dengan gadis muda yang bersamanya. Membuat panggilan telepon memberitahu keamanan untuk menjaga ketua sendirian selama 1 jam. Kemudian, Chan memberikan minuman pada gadis itu yang membuatnya pingsan. Chan mengatakan semua kesalahan ketua, hubungan dan konstruksi. Banyak orang meninggal karena konstruksi ketua. Nangam masuk sebelum Chan bisa membuat ketua menulis suratnya. Chan menodong ketua, sementara Nangam menodongkan pistolnya kepadanya. Chan kemudian mengenali Nangam. Chan dulu bekerja dengan ayahnya, dan inilah alasan ayahnya terbunuh. Dia mengenal Nangam sebagai anak kecil. Chan menghina Nangam, tapi dia tidak bisa menembak. Chan tiba-tiba menarik tusukannya, dan semua orang bergegas untuk menyelamatkan ketua. Polisi lain menghentikan Nangam yang akan menembak Chan dan malah menangkapnya. Setelah itu, Myongjin memberi tahu Nangam bahwa kasus ini akan mendapatkan banyak perhatian. Sebagai tanda terima kasih, dia akan memindahkan ayah Nangam ke rumah sakit kepolisian. Robin dan Tang sedang tidur di mobil. Robin menceritakan kisahnya kepada Tang. Seorang perampok masuk ke rumahnya dan membunuh orang tuanya. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan kekuatan untuk melayani keadilan, tetapi dia lemah sehingga dia mencari orang seperti Tang. Di perjalanan ke kantor polisi, Chan marah karena borgolnya terlalu ketat ketika salah satu polisi melonggarkannya. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Mobil terbalik dan dalam kekacauan itu, Chan berhasil melarikan diri. Pemakaman ketua berlangsung, sementara semua kekacauan ini sedang terjadi. Seorang anggota dewan bicara dengan Myongjin dan menekan kapten untuk segera melakukan penangkapan. Di waktu yang sama, Nanga menghadiri pemakaman anggota timnya yang dibunuh oleh Chan. Tang dan Robin sedang makan dan mereka dibuat terkejut tentang pelarian Chan. Berita mengatakan bahwa Tang dan Robin adalah komplotan. Teman dan keluarga Tang semuanya terkejut melihat berita itu. Tang frustasi dengan situasinya dan sekarang Robin punya rencana baru. Mereka akan melarikan diri dari negara, menyelundup ke dalam kapal. Mereka bertemu dengan salah satu teman Bin yang membuat persiapan. Cha juga bersembunyi di suatu tempat, merawat tangannya yang terlihat lebih terluka dari sebelumnya. Sementara di rumah, Nanga mendapatkan panggilan tentang ayahnya. Dia diberitahu bahwa ibunya menandatangani surat yang memungkinkan rumah sakit untuk tidak melakukan resusitasi kepada ayahnya. Keputusan sekarang ada pada Nangam. Dia memberitahu perawat untuk melanjutkan perawatan dan menjaga ayahnya agar tetap hidup. Chan menyembunyikan teleponnya di dalam truk acak yang menyesatkan polisi yang melacaknya. Dia kemudian bertemu dengan dokter gigi dan menggunakan ponselnya untuk menghubungi Rohben. Dia memberi tahu Rohben bahwa mereka harus bertemu karena mereka semua adalah pelaku.
Robin tidak memberi tahu Tang bahwa Chan menelpon. Sebaliknya, dia memberinya instruksi untuk pergi ke tujuan lain dengan alasan bahwa mereka harus bepergian secara terpisah. Ketika Robin mencari rute bus, Tang mendownload pelacak lokasi di ponselnya. Tang mencapai pelabuhan di mana kontaknya memberinya paspor baru. Dia kemudian menemukan surat dari tas Robin. Robin mendekati Chan dan memberi tahunya bahwa dia tahu di mana Chan berada. Nangam tidak cenderung bekerja dengan Robin, sementara dia bingung apakah akan bekerja dengan Robin atau tidak. Chan muncul di rumah sakit di mana ayah Nangam dirawat. Dia memberikan sekelompok pil kepada ibu Nangam yang membuatnya pingsan. Nangam kemudian mendapat telepon yang membuatnya terkejut. Kemudian kita melihat Rek yang salah mengira seorang gadis adalah tuannya dan mulai menyerangnya. Sekarang Chan sedang mengejar keduanya, Tang dan Robin. Tetapi pasangan tersebut telah membuat rencana untuk melarikan diri dari negara. Chan membunuh ayah Nangam. Robin mencoba memberikan alasan kepada Nangam dan menjelaskan bahwa semua orang yang dibunuh Tang adalah penjahat serius yang pantas mendapatkan nasib mereka. Ketika Tang tiba di pelabuhan untuk meninggalkan negara, dia menyadari bahwa Robin tidak berencana untuk pergi dengannya dan kemungkinan besar akan dibunuh atau ditangkap. Tang berusaha menemukan Robin, melacaknya di pabrik yang ditinggalkan, di mana dia seharusnya bertemu dengan Chan. Tang, Robin, dan Chan juga Nangam bertemu di pabrik dan pertarungan terjadi. Robin ditembak mati oleh Chan dan Nangam menembak Chan ketika dia sekarat. Chan menjelaskan cerita sebenarnya di balik kecelakaan ayah Nangam. Terungkap bahwa ayah Nangam adalah seorang polisi yang korup, dan ketika Chan, seorang polisi muda pada saat itu mengetahuinya, dia memukulnya hingga pingsan, menyebabkan kerusakan otak permanen. Nangam menembak Chan dalam keadaan marah, lalu membunuhnya, dan ketika kebakaran terjadi di pabrik, tubuh Robin dan Chan terbakar. Buku Tang juga hancur dalam kebakaran. Ternyata itu adalah salinan kejahatan dan hukuman karya Theodore Dovey. Setelah kebakaran, Tang melarikan diri ke Thailand selama beberapa bulan, lalu kembali ke Korea ketika pihak berwenang menemukan bahwa dia tidak memiliki pas. Ternyata Robin telah membantu menutupi semua pembunuhan yang bisa dituntut terhadap Tang, bahkan memiliki gigi yang dimodifikasi agar cocok dengan bekas gigitan yang berada di buah yang dimakan Tang dan ditinggalkan oleh Tang di lokasi kejahatan. Setelah itu, setelah kebakaran, seorang penyelidik berbicara dengan Nangam tentang bukti, menyatakan bahwa Robin diduga berada di balik semua pembunuhan. Lalu menambahkan bahwa masih ada kecurigaan terhadap Tang. Nangam tidak mendukung teori tersebut dan file Tang ditandai sebagai non-terdakwa. Dalam kilas balik ke masa kebakaran pabrik, Tang menunjukkan bahwa dia siap untuk mati dan memegang pistol Nangam di kepalanya. Tetapi detektif itu menolak untuk membunuhnya, berjanji kepada Tang bahwa suatu hari nanti dia akan tertangkap. Kembali ke masa kini, Nangam mendengar laporan berita tentang seorang pria yang ditemukan tewas dan bahwa DNA telah menghubungkannya dengan serangkaian pembunuhan. Nangam menyadari bahwa Tang kembali ke Korea Selatan dan sekali lagi bekerja sebagai vigilante. Dalam adegan terakhir, Tang menabrak seorang pria di jalan dan kekuatannya aktif memberitahu bahwa pria itu telah melakukan sesuatu yang membuatnya pantas untuk mati.